Hai Sobat Lentera, Tera News kembali hadir menyapa Anda dengan membawakan sederet informasi terhangat dan inspiratif. Kita mulai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Presiden Joko Widodo meresmikan 7 pos lintas batas negara terpadu di sejumlah wilayah di Indonesia yang dipusatkan di PLBN Terpadu Napan, Kabupaten Timor Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Hal ini adalah upaya untuk menciptakan pemerintah pembangunan hingga ke wilayah terluar Indonesia. Perbatasan adalah beranda depan negara kita Indonesia yang mewakili wajah negara kita Indonesia. Dan juga ini merupakan representasi dari kemajuan negara kita, representasi dari kemajuan bangsa kita. Oleh sebab itu, 10 tahun yang lalu saya perintahkan untuk dibangun semua pos lintas batas negara. Keberadaan PLBN terpadu ini agar meningkatkan pelayanan bagi masyarakat Indonesia yang melintasi perbatasan, kemudian meningkatkan keamanan wilayah perbatasan, dan mendorong pertumbuhan sentra-sentra ekonomi baru di perbatasan, dan membuat masyarakat kita di perbatasan semakin cinta dan bangga terhadap negara kita Indonesia. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, 7 pos lintas batas negara terpadu PLBN Napan, Serasan, Jagoi Babang, Seinyamo, Labang, Long Nawang, dan Yetekun. Pada siang hari ini saya resmikan. Kita ke informasi selanjutnya. Dalam rangka mendukung pemerataan energi nasional, PT PAL Indonesia meluncurkan BMPP Nusantara dengan kapasitas 60 MW. Seremonial sail away pembangkit listrik terapung ini digelar di Dermaga Bandar Barat Divisi Kapal Niaga PT PAL Indonesia, Surabaya. BMPP Nusantara II berkapasitas 60 MW ini dirancang untuk memberikan solusi energi yang cepat dan fleksibel, khususnya untuk wilayah yang sulit dijangkau oleh jaringan listrik darat. Pembangkit listrik terapung ini akan dikirim ke Kolaka, Sulawesi Tenggara untuk mendukung jaringan kelistrikan setempat yang terus berkembang. Pembangunan BMPP Nusantara II ini merupakan sinergi BUMN antara PT PAL Indonesia dan PT PLN Indonesia Power. Kehadiran BMPP di Kolaka diharapkan bisa memenuhi ketersediaan akses listrik yang stabil dan andal, sehingga bisa mendorong pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam penjelasannya, Direktur Produksi PT PAL Indonesia, Satrio Bintoro, menekankan pentingnya inovasi teknologi di sektor energi, terutama dalam memperkuat ketahanan listrik di wilayah-wilayah yang minim akses listrik. PT PAL memiliki pengalaman yang cukup panjang di dalam pembangunan pembangkit listrik terapung, karena sebelumnya kita pernah membangun kapal BMPP yang masih konvensional, hanya single fuel, tapi sekarang sudah dual fuel, bisa pakai HSB, bisa pakai gas. Itu dari sisi pembangkitnya. Dari sisi busnya sendiri, PT PAL juga memiliki pengalaman yang cukup panjang, tentunya dengan teknologi corrosion protection painting system yang sangat bagus. Ini dirancang mampu untuk bertahan sampai dengan 20 tahun baru bisa perlu untuk didokingkan kembali. Jadi ini salah satu improvement dari BNPT sebelumnya, dan tentunya ke depan PT PAL akan selalu melakukan improvement, khususnya tentunya dengan tuntutan adanya EBT menuju green energy. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Dirut Indonesia Power, kita sudah berada di Garuna, tentunya ke depan akan ditingkatkan tingkat bayunya, mungkin bisa sampai 50 dan sebagainya.
Sementara itu, Direktur Utama PT PLN Indonesia Power, Edwin Nugraha Putra, mengapresiasi kolaborasi BUMN bersama PT PAL Indonesia, terutama dalam mendukung percepatan pembangunan nasional serta menjaga stabilitas pasokan energi, meningkatkan akses listrik ke seluruh wilayah Indonesia, serta mendorong percepatan energi baru terbarukan. Yang jelas ini adalah permulaan dari kerjasama yang baik dan membuktikan bagi PLN, PAL maupun pemerintah dan masyarakat bahwa kita sanggup membangun sebuah pembangkit gas. Proyek pembangunan BMPP Nusantara II ini merupakan bagian dari program pemerataan listrik nasional yang menjadi prioritas pemerintahan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah-daerah yang selama ini belum terjangkau infrastruktur kelistrikan memadai. Sesaat lagi kita akan membahas tentang pentas tari keliling Amerika untuk meredakan ketegangan politik di Amerika Serikat. Jadi tetap bersama kami di Tera News. Kembali Anda bersama kami di Tera News, Sobat Lentera. Ribuan orang dari seluruh dunia menghadiri Pekan Iklim New York yang diselenggarakan bersamaan dengan sidang Majelis Umum PBB. Salah satu isu yang bakal diangkat adalah kontroversi pembangunan dasar laut untuk mineral kritis bagi transisi ke energi bersih. Transisi energi global bergantung pada mineral-mineral kritis, termasuk litium, kobalt, mangan, nikel, dan tembaga. Menurut Otoritas Dasar Laut Internasional, banyak kandungan mineral kritis ini terdapat di dasar Samudra Pasifik. Negara-negara Kepulauan Pasifik, Tonga, Kiribati, dan Nauru telah bermitra dengan perusahaan penambangan Kanada, The Metals Company, untuk melakukan ekstraksi mineral dari bebatuan di kedalaman Samudra Pasifik. Our collector methodology is to put a robot on the seafloor, which crawls along the ocean floor and fires a jet of water at the nodule, and it creates an inverse pressure and it lifts the nodule up. And so we don't go down and scour the seafloor.
Tapi kelompok pelestari lingkungan dan asosiasi nelayan khawatir penambangan seperti ini bisa mengganggu keanekaragaman hayati di perairan. We demand a moratorium on the seabed mining until environment, social, and economic risks are comprehensively understood. We know only very little of the deep sea, and the race for the final frontier could cause irreversible damages to the people and communities of our Pacific. Menurut The Metals Company, perubahan iklim lebih mengancam keanekaragaman hayati dibandingkan aktivitas penambangan. The oceans are impacted by every single thing we do today, especially global warming. So we need to address the main driver for climate change and reduce emissions. Sebagian peneliti mengatakan, di kedalaman ribuan meter dari permukaan laut, biota yang ada hanyalah bakteri dan invertebrata kecil. Transisi ke energi yang terbarukan ternyata juga menimbulkan berbagai dampak negatif terhadap lingkungan. Hal inilah yang menjadi tantangan yang berusaha dijawab oleh Pekan Iklim di kota New York yang berlangsung bersamaan dengan sidang Majelis Umum di PBB yang mendatangkan berbagai pejabat dan juga kepala negara yang merupakan anggota dari PBB. Salah satu solusi untuk kurangi dampak lingkungan penambangan bawah laut adalah robot Impossible Metals. So the vehicle hovers above the seabed, uses the camera, and it actually picks up the nodules one by one. So this really minimizes all of the negative concerns around big sediment plumes. Sementara Viridian Biometals menggunakan bakteri untuk memisahkan biji mineral dari batuan di sekitarnya. And the bacteria need oxygen just like we do to breathe. And when there's not enough oxygen in the water around them, the bacteria have learned that there's oxygen in the rocks, and they have adapted to breathe that oxygen. Inovasi-inovasi ini diharapkan bisa ikut memitigasi kerusakan lingkungan akibat penambangan di dasar laut sambil mengurangi biaya penambangan mineral kunci bagi transisi ke energi bersih. Dari markas PBB di New York, Randy Wijaksana dan tim VOA. 2 bulan jelang pemilihan Presiden Amerika Serikat, tensi politik tampak terlihat semakin memanas. Maka untuk meredahkan ketegangan tersebut digelar sebuah pentas tari keliling Amerika Serikat. Pagi buta di hari kerja, para pengunjung berpesta. Tapi pesta ini punya tujuan positif, menggalakkan partisipasi pemilih. Our focus is really just getting the first-time voter, the young voter, the joyful voter who might not want to get out of bed to just remember the magic of it. Penyelenggara membuat para peserta merasa rileks dengan sedikit yoga, baru kemudian menyalakan musik. Daybreaker dikenal dengan pesta dini hari yang santai, tinggi energi, dan penuh semangat. Namun acara ini mulai merambah ke dunia politik dengan memulai apa yang disebut tur ungu, Purple Tour, 2 bulan jelang hari pemilihan. Tujuannya untuk menyatukan warga Amerika dalam tim biru alias Demokrat dan tim merah alias Republik untuk berpesta di tempat pemungutan suara. Purple is the color. If you're not wearing purple, you're not down. And this is what our democracy is built on. Everyone has the right to vote. We want to make sure everyone feels empowered and excited to get out and do that, regardless of who you're voting for. Tokoh politik senior AS sekaligus pemimpin mayoritas Senat Chuck Schumer bahkan mampir ke sebuah pesta dansa baru-baru ini untuk memperkuat pesan tersebut. Seorang penari mengakui bahwa ia merasa cemas dengan hasil pemilu yang semakin dekat. I mean, I'm not feeling very excited about it, so I need everything I can to, get pumped up. Tur ungu dimulai pada 12 September di Washington DC dan sekarang akan melakukan perjalanan ke kota-kota di seluruh negeri, termasuk pemberhentian di negara bagian penentu seperti Pennsylvania, Michigan, dan Arizona. Para peserta dapat mendaftarkan diri di tempat untuk memberikan suara sebelum kembali menari di lantai dansa. Tingkat partisipasi pemilih Amerika meningkat dalam 3 siklus pemilu terakhir menurut data Pew Research Center. Dalam pemilu terakhir tahun 2020, ada 66% warga yang berhak memilih datang ke TPS dan memberikan suaranya. Angka ini adalah yang tertinggi sejak tahun 1900. Namun jika dibandingkan dengan negara-negara lain, Amerika Serikat berada di posisi 31 sedunia.
Amerika masih jauh ketinggalan dibandingkan dengan negara-negara yang memiliki tingkat partisipasi pemilih mencapai 80%, antara lain Uruguay, Turki, dan Indonesia. Dari Washington DC, saya Rio Tuasikal dan tim VOA. Informasi pentas tarik keliling tadi mengakhiri Tera News saat ini. Anda dapat saksikan kembali tayangan saat ini di YouTube channel kami Lentera TV Media dan website kami lentera.tv. Saya Catherine Ellison, pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa.